Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ci. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 pada saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami di bawah materi distribusi normal umum atau distribusi Gauss. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Inai Andup, kedua Livni Tiaro Rimpande, ketiga Rahmat Aljufri Mela, keempat Joshua Runtunowo, dan yang terakhir saya sendiri, Marfil Gegelawa. Dalam materi ini, kami kelompok 5 akan membahas 4 bagian atau 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dan sifat-sifat dari distribusi normal. Selanjutnya yang kedua, karakteristik dari distribusi normal. Ketiga, contoh-contoh soal dari distribusi normal. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi distribusi normal. Dan untuk yang pertama, kita masuk dalam pengertian dan sifat-sifat. Definisi distribusi normal itu juga dikenal sebagai distribusi Gauss. Distribusi yang berupa variabel acak kontinu dengan kurva lonceng atau bell curve. Dan untuk fungsi probabilitasnya, ia menggambarkan penyebaran data secara simetris dengan puncak nilai rata-rata dan merayap melandai ke kedua sisi. Dan selanjutnya parameter, yaitu variabel random X yang mempresentasikan distribusi normal atau disebut variabel random normal, yang distribusinya itu bergantung pada dua parameter, yaitu mean atau mu dan deviasi standar atau ragam, yang biasa dinotasikan sebagai nx, mu, dan ragam. Selanjutnya itu rumus distribusi normal umum, di mana Z sama dengan X kurang mu per sigma, dengan Z sama dengan variabel nol standar, X adalah nilai variabel random, mu adalah rata-rata variabel random, dan sigma adalah simpangan baku variabel random. Selanjutnya itu ada fungsi kepadatan peluang, di mana fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min 1 per 2 kali X kurang mu per sigma pangkat 2, dengan mu adalah nilai rata-rata, sigma adalah standar deviasi, pi konstanta yang bernilai 3,14, E konstanta yang bernilai 2,72828, fx sama dengan fungsi kepadatan peluang. Sifat-sifat distribusi normal umum. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan simetris. Yang kedua, kurva selalu berada di atas sumbu X. Ketiga, rataan, median, dan modus itu berhimpitan. Dan keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Dan yang terakhir, kurva mendekati sumbu X pada ujung-ujungnya. Selanjutnya membaca tabel. Dapat kita lihat pada gambar tabel di atas bahwa tabel Z itu menentukan luas di bawah kurva normal standar. Kemudian format tabelnya itu kolom pertama menunjukkan Z-score, baris pertama menunjukkan bilangan desimal kedua, dan nilai dalam tabel adalah bisa disebut dengan peluang. Karakteristik yang pertama unimodal adalah mean, median, dan modus sama. Kedua simetris, bentuk lonceng dengan puncak di nilai rata-rata. Yang ketiga luas kurva, total luas di bawah kurva adalah 1. Dan yang terakhir ekor kurva memanjang tak terbatas, kadang memotong sumbu horizontal. Contoh soal 1, rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel yaitu 5.000 km per bulan dan standar deviasinya 1.200 km yang mengikuti sebaran normal. Berapakah probabilitas
bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam sebulan. Untuk penyelesaiannya diketahui MIUS sama dengan 5.000, Sikma sama dengan 1.200, X1 sama dengan 3.400, X2 sama dengan 6.500. Untuk penyelesaiannya Z1 sama dengan X1 kurang MIUS dibagi Sikma sama dengan 3.400 dikurang 5.000 dibagi 1.200 sama dengan min 1,33. Untuk Z2 nya sama dengan X2 kurang MIUS dibagi Sikma sama dengan 6.500 kurang 5.000 dibagi 1.200 sama dengan 1,25. Untuk probabilitasnya min 1,33 antara min 1,25 sama dengan P antara 1,25 dikurang P antara 1,33 sama dengan 0,8944 plus 0,0918 sama dengan 0,8026. Jadi probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan yaitu 0,8026 atau 80,26%. Selanjutnya contoh soal 2, suatu nilai ujian mata kuliah statistika mengikuti sebaran normal dengan nilai rata-ratanya 73 dan simpangan bakunya 8. Bila 12% di antara peserta ujian mendapat nilai A, berapakah kemungkinan nilai A yang terkecil dan nilai B tertinggi? Penyelesaiannya diketahui MIUS sama dengan 73, Sikma sama dengan 8. Pada soal diketahui luas daerah atau peluang yang diketahui yaitu 12% atau 0,12. Kemudian dicari nilai Z, lalu tentukan X dari rumus X sama dengan Sigma Z dikurang mu. Diperlukan nilai Z sehingga luas di sebelah kanannya 0,12 yang artinya luas daerah di sebelah kirinya itu 0,88. Berdasarkan tabel Z, P antara 1,175 sama dengan 0,88. Jadi Z sama dengan 1,175. Dengan demikian X sama dengan Sigma Z dikurang mu sama dengan 8 dikali 1,175 plus 73 sama dengan 82,4. Jadi kemungkinan nilai A terkecil bagi A adalah 83 dan nilai tertinggi bagi B adalah 82. Baik, kita telah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu distribusi normal adalah konsep fundamental dalam statistik yang memiliki peran penting dalam memahami berbagai fenomena alam dan sosial. Distribusi ini dicirikan oleh bentuk simetris menyerupai lonceng, di mana min, median, modus berada pada titik yang sama. Keberadaannya yang universal seperti dijelaskan oleh teorema limit tengah, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam analisis data. Dengan distribusi normal, banyak metode statistik seperti uji hipotesis, analisis regresi, dan pengendalian kualitas serta dapat diterapkan untuk mengidentifikasi pola, memprediksi hasil, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Dan demikian hasil presentasi kami dari kelompok 5 di bawah materi distribusi normal umum. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata dalam pengucapan kami masing-masing. Terima kasih.